Gimana? Mbak Durotil ini apanya korban, apanya yang terdakwa? Yang disebut sebagai korban. Oh, Mbak Durotil yang disebut sebagai? Enggak, Oh, yang disebut-sebut sebagai bagian dari korban ya? Iya, kalau saya kakak kelasnya. Kakak kelasnya? Iya, kebetulan waktu itu kan di RSTMC memang kita satu tim semua. Sama ada Mas Nizar ini juga. Itu ya satu tim. Gitu. Disebut gimana oleh korban di dakwaan? Kalau di dakwaan ya katanya saya waktu itu diinterview sebelum Meli. Memang benar saya diinterview sebelum Meli. Sebelum si M. Itu ya waktu apa ya nggak interview sih sebenarnya, itu cuma pengenalan aja. Pengenalan kan karena Mas Bahi itu nggak kenal kan sama apa santri-santri yang wanita. Jadi ya ditanya tentang kesiapan di RSTMC itu, ya itu aja sih. Itu aja. Tapi setelah kegiatan interview? Kembali ke kegiatan masing-masing. Itu bedanya dia. Interview bergiliran, jadi habis dia yang ngaku korban, sama-sama di sana, yang satu ngaku diperkosa, yang lain mengaku nggak ada begitu. Itu ceritanya. Unik juga ternyata. Gimana orang diperkosa? Setelah pengenalan tim itu Mas Bahi pulang dari Puri, dari RSTMC. Oke. Kalau Mbak Durotil sama korban kenal deket? Enggak kenal deket sih, cuman adik kelas kan jarak 2 tahun. Jarak 2 tahun? Iya, adik Kalau kelas. menurut Mbak Durotil, sehari-harinya korban gimana? Sepanjang yang Mbak Durotil tahu? Sehari-harinya selama di asrama ya biasa aja anaknya. Kalau dengan terdakwa, dengan Mas Beki sendiri, Mbak Durotil kenal dekatkah atau bagaimana? Tidak kenal dekat. Kan karena saya santri. Sesama santri saja berarti. Santriwati. Tapi melihat tuduhan dari korban kepada terdakwa, apalagi Mbak Durotil juga sempat disebutkan dalam dakwaan, Iya. gimana? Ya gimana, saya juga heran kok bisa saya disebut gitu loh, maksudnya kan karena nggak ada peristiwa apa-apa gitu. Tidak ada peristiwa apa-apa, Iya. tidak sama seperti yang ada di dalam dakwaan Iya, itu ya? benar. Oke. Kalau Mas Bu Nizar? Agnes, saya pengen tanya dikit sih. Ngomong, sorry Mas Pulu. Ketika sebelum persidangan pernah nggak dipanggil polisi untuk mengklarifikasi kalau kita penelitian kualitatif aja ada triangulasi loh? Gitu. Di BAP iya pernah. Oh pernah ya? Pernah. Dan Waktu di BAP, jawabannya gimana? Sama seperti saya di persidangan. Karena memang nggak ada peristiwa apa-apa, jadi ya saya jawab apa yang ada. Berarti apa yang dijawab di BAP ternyata berbeda dengan yang tertulis di dakwaan. Iya. Begitu ya? Iya. Oke, kalau Mas Nizar. Mas Nizar ini sebagai apa? Hubungannya apa? Terus disebut sebagai apa dalam dakwaan? Jadi sebelumnya saya sebagai petugas di situ, sebelumnya antar jemput santri-santri yang putri. Bagian Kemudian antar jemput. Karena yang santri itu tadi kan harus naik mobil dia kan. Ya. Nah, itu yang saya cerita ada 3 waktu. Nah dia yang jemput. Yang benar jam berapa? Jam 10 setelah maghrib atau jam 8 pagi? Nah, yang selama saya bertugas dan bergabung di RSTMC, saya mengantarkan mulai dari jam 7 pagi sampai sore sekitar jam 5. Itu pun sebelumnya itu ada sampai 3 kali pemberangkatan. 3 kali? Ya, 3 kali dari Ya? pelosok ke Puri Pelandaan itu. Karena banyak kan? Banyak. Santrinya dibolak-balik diantar pakai mobil. Tapi pagi dia? Pagi. Oh, jadi ada bilang pagi, ada bilang jam 10 malam, ada bilang jam setelah maghrib. Sama-sama naik mobil, kan lucu jadinya. Mas Nizar juga di BAP juga oleh kepolisian? Ya, saya juga di Apa yang BAP. Mas Nizar sampaikan sama nggak dengan apa yang muncul di dakwaan? Enggak sih, saya lebih di ini. Yang saya tahu kan setelah adanya kasus peristiwa ini, saya baru tahunya ya waktu dipanggil di penyidikan di Polres Jombang itu. Nah, Mas itu Nizar saya ngejelasin apa waktu di waktu di situ BAP? saya hanya ditanya-tanyain seputar kegiatan saya di waktu bergabung di RSTMC. Oh gitu. Iya.
Kalau dalam dakwaan disebutkannya Dalam keterlibatannya dakwaan bagaimana? itu saya disebut mengantar malam lah, itu enggak pernah ada itu. Oh, Jadi untuk aktivitasnya santri yang putri itu pagi semua, enggak ada yang malam. Adapun malam itu kegiatannya di pesantren yang pusat untuk kegiatan sekolah. Jadi lokasi ada 2 gitu. Dari sini, dari pelosok ke Puri ini dia harus naik mobil setengah jaman lebih lah. artinya dia berarti kalau tugasnya malam antar tidak ada jemput. penjemputan ya? Kalau Iya. malam Kalau tidak ada malam memang tidak penjemputan. pernah ada penjemputan. Tidak ada. Oke. Nah, namanya tercatut jadi dalam peristiwa itu. Dan ini tidak mau dipanggil loh. Padahal ada dalam konstruksi